Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afrizal, saya dari kelas AKS 6D. Kali ini saya membuat video tentang analisis SWOT diri sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT itu adalah strength yaitu kekuatan, weakness yaitu kelemahan, opportunities yaitu peluang, dan threats yaitu ancaman. Mengingat keinginan atau cita-cita impian saya adalah menjadi seorang pengusaha yang insya Allah usaha itu adalah usaha milik saya sendiri nantinya, maka saya mencoba tes minat dan bakat saya lewat sebuah situs tes minat bakat di internet yang terpercaya dan sudah digunakan oleh banyak orang. Ini saya lakukan untuk memudahkan saya mengenali diri saya sendiri dan agar memudahkan saya untuk meyakinkan bahwa passion atau kemampuan saya cocok dengan yang saya cita-citakan. Hasil dari analisis itu nantinya akan saya bandingkan dengan kebenaran yang ada pada diri saya. Apakah layak atau harus saya perbaiki lagi? Dari hasil tes minat bakat yang saya lakukan lewat situs rencanamu.id, saya mendapatkan beberapa hasil sebagai berikut. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian adalah orang yang kepribadian saya adalah orang yang sangat peduli sama orang lain. Saya suka berkontribusi dan suka menjadi jembatan bagi hal-hal yang dibutuhkan orang lain. Ibaratnya, saya selalu mengusahakan apa yang orang lain dibutuhkan. Saya juga suka mengatur segala sesuatu supaya sesuai dengan rencana dan tidak malu-malu dalam mengungkapkan pendapat saya. Dan kekuatan saya yaitu responsif, yang kedua cinta damai, yang ketiga mudah bersimpati, yang keempat setia, dan yang kelima mudah bergaul. Dan weakness saya atau kelemahannya terlalu sensitif, dan yang kedua suka menasehati dan suka mengatur. Opportunities atau peluang, yang pertama mampu berkembang di lingkungan yang mendukung. Yang kedua, mampu berinovasi untuk lebih baik. Yang ketiga, threats, ancaman. Tidak mampu bekerja di bawah tekanan yang kuat dan tidak percaya diri. Dari hasil tes di atas, saya menyimpulkan dan merasakan bahwa hasil ini adalah benar ada dalam diri saya. Minimnya tingkat kepercayaan diri saya seringkali membuat saya menjadi seperti orang yang tidak mengetahui tentang suatu hal yang saya ketahui tersebut. Maka dari itu saya tahu saya harus memperbaikinya dengan semangat yang baru, sebab saya rasa saya mampu mencapai goal saya. Yang kedua, minat. Saya bisa mencoba berbagai kegiatan baru dari berbagai kegiatan baru dan berbagai bidang. Makin banyak kegiatan yang pernah saya coba, saya akan makin tahu mana bidang yang saya sukai atau tidak saya sukai. Dari percobaan tes yang didapatkan, saya yang nilai tertinggi adalah yang pertama, the efficient organizer. Dari organisasi tersebut, saya suka bekerja dengan data dan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya rutin. Saya suka pekerjaan yang menuntut akurasi tinggi. Dan yang kedua, nilai yang kedua, the charismatic CIO. Saya senang memimpin, mengatur, serta meyakinkan orang lain. Saya juga suka berdiskusi dalam forum, berkenalan dengan orang baru dari berbagai kalangan. Sebagai the charismatic CIO, saya bisa. Kecenderungan tersebut sangat bermanfaat saat saya mengelola suatu kelompok, baik untuk mencapai tujuan organisasi maupun keuntungan ekonomi.
biasanya sudah dipercaya untuk jadi pemimpin, mulai dari jadi ketua kelas, koordinator di kepanitiaan acara sekolah, sampai ketua OSIS. Selain itu, ada juga yang gemar mengasah kemampuannya berbisnis dan meyakinkan orang lain. Misalnya dengan punya online shop kecil-kecilan atau jadi bagian sponsorship di kepanitiaan acara sekolah karena tertarik sama hal-hal yang berbau meyakinkan orang lain. Kamu ingin belajar manajemen keuangan, membangun startup digital, kewirausahaan, dan tertarik menjadi pengelola acara dan direktur perusahaan pengusaha. Nilai yang ketiga, the people hero. Saya suka berbuat sesuatu untuk orang lain. Saya gemar berinteraksi dan bekerja sama dengan orang-orang. Makanya saya suka kegiatan mendengarkan keluhan atau masalah orang lain, melayani orang lain, membantu orang lain menyelesaikan masalahnya. The people hero suka pekerjaan yang bisa berbagi, menolong atau menyembuhkan orang lain. Saya juga melatih, mengajar, serta menginspirasi orang lain. Pokoknya the people hero bahagia kalau bisa membantu orang lain. Tidak heran kalau saya ingin belajar dan tertarik menjadi semua itu dilakukan karena saya sangat peduli pada orang lain. Biasanya the people hero mudah memahami orang lain. Alhasil, ia pun pandai membawa diri dan mahir berkomunikasi. Ya, kayak saya gini deh. Bisa membuat orang lain merasa nyaman, membantu orang lain menyelesaikan masalah, mengobrol dengan orang yang bisa lanjut usia atau sewajarnya. Dari hasil tes yang saya lakukan, saya menyadari kebenaran dari hasil di atas, bahwa saya adalah seorang yang sangat berminat terjun di bidang perusahaan dan kerja yang bergelut dengan data-data kemampuan sosial. Hal yang saya harus perbaiki dan ditambahin adalah kesabaran dan keadilan dalam hal apapun yang saya minati, karena minat saya lebih besar adalah berhadapan langsung dengan orang ramai, maka itu merupakan sebuah tantangan untuk saya mampu menyerap informasi dengan teliti. Ya, selanjutnya personal values. Dari tes yang saya lakukan didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, self direction. Kebebasan dan kemandirian adalah hal yang penting buat saya. Saya suka dan mengambil keputusan sendiri dan tidak terlalu suka bergantung pada orang lain. Saya terbuka dengan berbagai hal yang ada di sekitar saya. Dan rasa ingin tahu yang tinggi membuat saya senang mengeksplorasi banyak hal. Yang kedua, hedonis. Buat saya, hidup terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Hidup itu harus dinikmati. Aktivitas yang menyenangkan itulah yang saya cari. Penting buat saya untuk mendapatkan kenyamanan dari segala hal yang saya lakukan. Dalam memilih pekerjaan, hal pertama yang mungkin saya lihat adalah sisi kenyamanannya. Saya akan optimal ketika hal tersebut terpenuhi. Yang ketiga, tradition. Nilai-nilai moral yang selama ini diwariskan turun-temurun oleh keluarga saya, baik itu adat, budaya, atau agama, merupakan hal yang penting bagi dirimu. Saya akan sebisa mungkin menghormati dan mematuhinya. Bahkan nilai-nilai itu yang menuntun perilaku saya sehari-hari. Saya pribadi yang patuh dan akan menjaga nilai atau prinsip yang saya anut dalam keseharian saya. Lingkungan yang tidak neko-neko dan jujur akan menjadi tempat yang nyaman buat saya bekerja. Saya tidak tertarik untuk mencoba hal-hal baru atau yang berisiko.